Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Elvira Rosa, CGP Angkatan 1 Kota Palembang, akan menyampaikan praktek coaching model Tirta Komunitas Praktisi TK Negeri Pembina 5 Palembang. Coach Elvira Rosa dan coaching Ibu Zaleha. Kasus yang dihadapi, Ibu Zaleha sedang dalam keadaan berduka atas meninggalnya suami tercinta. Namun, dalam suasana duka tersebut, Ibu Zaleha merasakan beban moral untuk mempersiapkan anak TK menuju jenjang SD. Bagaimana beliau menemukan solusi atas masalahnya? Apakah melalui coaching model Tirta, Ibu Zaleha dapat menemukan solusi? Assalamualaikum Bu Pira. Waalaikumsalam Bu Leha. Bu Pira lagi sibuk nggak sih? Enggak Bu Leha, biasa tugas. Kenapa Bu Leha? Ada yang bisa dibantu? Pira boleh mau minta tolong, boleh nggak? Bu Leha mau curhat sih sedikit sama Bu Pira. Boleh. Ada masalah apa? Ini loh Bu Pira kan tahu bahwa baru 1 minggu yang lewat orang rumah Bapak ya meninggal. Jadi Bu Leha dalam minggu ini masih dalam keadaan berduka. Sementara Bu Leha kan mau menghadapi anak-anak. Masa Bu Leha harus berduka terus? Nah, gimana sih cara Bu Leha untuk menghilangkan perasaan seperti itu? Menghadapi anak-anak, sementara anak-anak sebentar lagi mau ke SD. Mereka kan harus harus ada persiapan untuk menghadapi masuk SD, sekolah di sana, sementara orang tuanya menuntut untuk anak-anaknya bisa paling tidak mereka bisa membaca. Jadi gimana sih caranya biar di saat Bu Leha menghadapi anak-anak, Bu Leha selalu ceria, terus ya tidak ada pikiran yang macam-macam gitu. Kan Bu Leha ya, kita aja rasanya masih berduka pas kehilangan Bapak. Dan perasaan Bu Leha sekarang bagaimana? Kalau diingat, kalau kita pikirkan memang iya. Tapi Bu Leha harus berusaha untuk menghilangkan rasa sedih, rasa berduka yang begitu mendalam. Bu Leha selalu mencari cara bagaimana supaya kegiatan untuk kedepannya Bu Leha bisa menghadapi apa ya? Maksud Bu Leha harus fokus. Untuk rasa sedih itu harus dihilangkan. Nah, untuk menghadapi itu Bu Pira sekarang, Bu Leha kan otomatis harus masuk loh. Nggak mungkin harus izin terus. Nah, masuk kan pasti ada anak-anak yang datang untuk mengambil tugas. Sementara mereka mengambil tugas kan Bu Leha pasti mengajak mereka untuk belajar sambil bermain. Di situ Bu Leha ini memasukkan cara mereka gimana sih mengenal huruf, merangkai huruf menjadi kalimat. Sementara anak-anak di situ mereka mengeja. Iya, karena selama ini kan Bu Leha mengadakan kerjasama antar murid. Walaupun kita tidak tatap muka, tapi Bu Leha selalu komunikasi sama wali murid. Ternyata wali murid mengajari anak-anak yang di rumah mengeja. Jadi Bu Leha bingung cara menghilangkan cara mengeja, merubah pola membaca mereka, mengeja menjadi mereka langsung. Itu Bu Leha sekarang masih bingung, karena bingungnya gimana Bu Pira? Sementara Bu Leha masih dihinggapi pikiran-pikiran yang masih ingat sama suami, ya. Untuk menghilangkan rasa itu tidak mudah Bu Pira. Jadi tolong bantuannya gimana? Kenapa Ibu berpikir pengen ngajarin anak belajar bacanya itu tanpa mengajar? Bu, sekarang kan waktunya sudah hampir bulan Juli ini, berarti anak-anak sudah dekat untuk
masuk ke jenjang SD. Nah, jadi dalam waktu berapa bulan, pengennya walaupun mereka belum lancar, tapi mereka bisa memakai kata-kata secepat itu loh. Kalau mengeja kan lama. Yang dieja pun kadang-kadang mereka lupa. Nah, jadi kalau mereka langsung, jadi enak. Mereka bisa, oh ini kalimat yang dimaksud oleh bacaan ini mereka bisa. Jadi Bu Leha pengen wali murid, oh dalam waktu sedekat ini anakku sudah bisa loh. Nah, jadi ada kerjasama antara wali murid dengan guru. Ibu Leha pernah lihat proses belajar yang baca kata meja itu seperti apa? Belum. Yang Bu Leha hadapi selama ini mereka selalu mengeja. Iya. Kan ini selama ini kita dari semester pertama kan Bu ya. Iya. Kalau dia dari semester pertama kan nggak begitu susah Bu Leha. Iya. Kita kan mengajar anak-anak dari dasar, jadi tahu. Nah, kalau sekarang kan waktu mepet loh. Ini udah bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini pun banyak liburnya. Nah, jadi bingung loh Bu Leha. Satu sisi Bu Leha masih mikir tentang suami loh. Sisi lain Bu Leha harus mikirin anak didik. Nah, jadi kalau Bu Leha berpikir sendiri mungkin Bu Leha bingung sih. Tambah banyak pikiran lagi. Jadi sementara Bu Pira bisa memberi solusi sama Bu Leha gimana sih? Belajar membaca tanpa eja itu yang seperti apa menurut Bu Leha? Yang gini loh Bu, baba, caca gitu. Iya. Baba, caca, dadah. terus nanti di kayak gitu ya. Iya. Oh itu yang tanpa eja ya. Iya, yang boleh masuk. Kayak kalau yang eja itu yang seperti apa? Misal bola. Anak-anak harus mengeja huruf satu demi satu. B O bo. Enak kalau dia bisa B O bo. Kalau B O L A bingung loh. Nah, kalau dia udah langsung bisa B O bo enak. Ini masih B O L A. Jadi mereka nggak bisa merangkai. Nah, kalau langsung baba kan bobo. Jadi mereka langsung membaca bo. Lah. Jadi ada kelebihannya, apa kelebihan dari tanpa eja itu? Mereka cepat loh. Tuh. Iya. Mereka cepat iya. Pengen tahu sejauh ini usaha Bu Leha biar ngajarin anak baca tanpa eja itu yang seperti apa? Ini baru berapa minggu ya? Iya. Berapa minggu? Bu Leha coba untuk merubah pola mereka dari mengeja untuk membaca cepat. Bu Leha coba babi, bu bebo. Ternyata mereka susah. Mereka selalu beaba, bib. Nah, untuk merubah pola mereka seperti itu loh, Bu Leha bingung. Kalau disuruh, mereka ingat ini babi bu. Setelah Bu Leha memberikan misalnya bacaan baba, mereka masih mengeja beaba. Ada yang lain ba. Jadi untuk merubah pola anak biar mereka mengikuti cara Bu Leha. Nah, kalau ini jangan lagi dieja, langsung dibaca ba. Itu kelebihan ya, jadi lebih cepat ya kan bacanya. Kalau hambatan ini apa? Adakah hambatan? Hambatan bagi anak yang belum mengenal huruf susah mereka. Betul. Sekarang keadaan, tapi tuntutan juga terus. Jadi Ibu Leha nih pengennya ngajarin anak tuh bacanya tanpa eja, merubah pola yang eja bawa dari rumah. Kalau kita kan memang nggak total ya kalau ngajaran ini ngajarin anak tuh. Ini adalah langkah-langkah supaya Bu Leha dapat action lah untuk ngajarin anak baca tanpa eja ini. Apalagi dalam suasana duka yang seperti ini ya Bu Leha kan. Dan Bu Leha yang sekitar ibu aja berduka.
Kan pertama Bu Firaya boleh harus move on, Iya. harus move on dari rasa berduka. Nggak mungkin kita harus mengingat itu terus. Nah, yang kedua, Bu Leha, bagaimana sih mempelajari teknik membaca cepat tanpa mengeja? Gitu. Yang ketiga, membuat suasana dalam kelas itu menyenangkan. Itu loh langkah-langkah yang harus Bu Leha jalani. Yang keempat, membuat memberi dukungan ya. Gitu. Sudah itu kerjasama antar murid, wali murid sama mamanya. Ya paling enggak balance lah ya. Iya, jangan mamanya jangan mengandalkan ibu guru di sekolah. Di rumah pun anak-anak harus diulang walaupun 5 menit. Jadi mereka benar-benar melekat apa yang diajarkan tadi di sekolahan, di rumah diulangi lagi. Jadi selalu diingat oleh anak-anak bahwa tadi belajarnya harus jangan mengejar. Harus dilatih sama orang tuanya loh di rumah. Betul, Iya. itu kerjasama. Bagaimana cara Ibu Leha mau menyampaikan kepada orang tua butuh kerjasama itu? Bu Leha panggil dulu mamanya. Bu Leha panggil mama, Bu Leha jelaskan. Mama tadi Bu Leha mengajari anak-anak membaca tanpa mengejar. Tolong rumah ya, kalau di rumah dirubah polanya. Kalau membaca ba jangan lagi ba langsung. Mama harus tapi anak ba harus diingatin seperti itu. Jadi Ibu guru, Bu Leha nggak kerja sendirian lah ya. Iya. Betul. Dengan adanya kerjasama, anak cepat menang. Cepat dapat sama ingat dia. Itu loh harus persiapannya itu loh Bu Ira yang Bu Leha bingung kesiapan anak-anak untuk masuk ke jenjang SD. Biar orang tuanya nggak stres loh. Iya. Paling ya anak-anak kan paling ada modal ya, harus bisa menulis angka 1 sampai 10, harus bisa menghitung lambang bilang dengan benda-benda. Terus huruf itu tadi dia harus bisa merangkai kata-kata, walaupun belum bisa yang panjang-panjang, tapi udah ada modal untuk mereka di SD. Jadi komitmen Ibu ke depan apa ini? Anak-anak harus benar-benar siap untuk menghadapi ke SD-nya gitu. Jadi anak kalau disuruh belajar ya namanya anak TK ya, umur 6 tahun sampai baru 6 tahun itu kan belum bisa, kita harus mengarahkan anak ayo harus belajar. Nah, tapi itu tadi mamanya yang harus 5 menit pulang lagi di rumah gitu. Siapa yang bisa bantu Ibu menjalankan rencana aksi ini? Bu Ira, Insya Allah kita kerjasama. iya. Makanya Bu Leha curhat sama Bu Ira karena saya anggap Bu Ira memang memang Bu Ira bisa mengarahkan anak, bisa mendidik anak. Dalam arti kata Bu Ira bisa mengikuti keinginan anak. Sebenarnya bukan ngikutin keinginan anak, karena setiap anak itu punya minat, punya bakat sendiri, punya kebutuhan sendiri. Benar-benar. Jadi kalau kita ngikutin Keinginan sebenarnya mereka punya kodratnya masing-masing. Anak yang memang bibitnya jago tidak mungkin kita paksa jadi padi. Kita harus semai dia seperti layaknya jago. Anak yang memang bibitnya padi tidak mungkin kita paksa menjadi kelapa, karena dia harus tumbuhnya seperti padi agar dia dapat menjadi padi yang memang membuahkan hasil yang baik. Bu Leha, insya Allah ada jalannya. Apalagi Bu Leha sudah mau move on. Sebenarnya itu sudah niatan yang sangat baik. Saya sangat apresiasi sama Bu Leha. Padahal dalam keadaan berduka ini jangankan memikirkan hal lain ya, memikirkan yang kemarin aja masih sulit. Tapi Bu Leha sudah
memikirkan bagaimana caranya mempersiapkan anak ke SD. Luar biasa Bu Leha. Harus dulu ya, karena itu tanggung jawab kita loh sebagai pendidik. Iya. Sama-sama nanti kita kerjasama, apalagi Bu Leha juga sudah tahu tekniknya, tinggal kita perdalam lagi teknik baca tanpa eja, kerjasama dengan orang tua, karena sekolah juga dibatasi sekarang 1 jam, mana cukup ya kan kita untuk ngajarin optimal kepada anak. Jadi Bu Leha sudah dapat nih solusinya. Oke Bu Fira, makasih banyak loh kerjasamanya, nasihatnya. Bu Leha hebat, Bu Leha pasti bisa. Harus, seorang pendidik harus bisa. Wujudkan Tapi materi. bantuan Bu Fira. Iya, sama-sama kita Bu Leha. Bu Leha bantu Fira, Fira bantu Bu Leha. Itu namanya kolaborasi. Amin. Makasih banyak Bu Fira. Iya Bu Leha, semangat terus ya. Harus, Iya. harus semangat. Demikian, alhamdulillah Ibu Zaleha berhasil menemukan solusi atas masalahnya melalui proses coaching model Tirta. Selanjutnya, komitmen dalam melaksanakan rencana aksi yang telah disusun merupakan keberhasilan dari proses coaching model Tirta ini. Semangat terus untuk Ibu Zaleha. Bersama-sama kita mewujudkan merdeka belajar untuk anak Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.